warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Satria Malik dari jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan membahas terkait Nabi Muhammad, orang yang terpercaya namun tidak dipercaya. Nah, dari judul tuh mungkin timbul sebuah pertanyaan, apa sih maksud dari orang terpercaya tapi nggak dikasihkan kepercayaan itu? Mungkin sama-sama kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad itu ketika di Mekah itu dijuluki atau diberi gelar itu Al-Amin, adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, ketika apapun yang terjadi permasalahan di kota Mekah, tidak sedikit para orang-orang Quraisy Mekah ketika itu bertanya atau minta solusi kepada Nabi atau mempercayakan sebuah permasalahan kepada Nabi. Misalnya contoh ketika terjadi renovasi Ka'bah pada masa tersebut, Ka'bah itu direnovasi oleh orang Quraisy dan setelah renovasi itu selesai, tinggallah satu buah batu yang belum diletakkan di tempatnya, yaitu adalah batu Hajar Aswad. Mana sama-sama kita ketahui bagaimana kemuliaan batu Hajar Aswad tersebut. Nah, coba teman-teman perhatikan bagaimana bijaksananya Nabi Muhammad, ya, bagaimana orang-orang tidak kesemsem dengan kebijaksanaan Nabi Muhammad. Nah, orang-orang Quraisy ketika itu merasa dirinya itu layak untuk meletakkan batu Hajar Aswad tadi kembali ke tempatnya, ya. Namun karena seluruhnya merasa layak, maka harus ada salah satu orang yang untuk meletakkan batu Hajar Aswad dan itu tidak tahu siapa. Nah, akhirnya para kabilah-kabilah tersebut, kepala-kepala suku berkumpul dan bermusyawarah, akhirnya menyepakati adalah orang yang pertama keluar dari kawasan Masjidil Haram ialah yang akan ditunjuk sebagai yang dipercaya untuk meletakkan memutuskan permasalahan ini. Nah, wallahu a'lam, Masya Allah, keajaiban yang terjadi adalah Nabi Muhammad orang pertama yang keluar dari kawasan Masjidil Haram ketika itu. Nah, teman-teman sekalian, karena Nabi adalah orang yang keluar terakhir kali dari kawasan Masjidil Haram, maka orang-orang Quraisy tadi menyepakati bahwasanya orang yang menyelesaikan permasalahan tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, lihat bagaimana kebijakan dari Nabi Muhammad. Ketika Nabi dihadapkan oleh sebuah permasalahan tersebut, cara penyelesaian Nabi itu sangat simpel dan sederhana, namun berkelas, menunjukkan kebijaksanaan dari sosok Nabi Muhammad SAW. Beliau lepas sorban yang beliau kenakan ketika itu dan membentangkannya di lantai. Lalu beliau mengangkat Hajar Aswad ke atas sorban tersebut dan beliau meminta kepada kepala-kepala kabilah untuk memegangi setiap ujung-ujung dari sorban tersebut. Maka daripada itu, semua kabilah, semua suku itu mengantarkan Hajar Aswad ke tempatnya semula, dan Nabi Muhammad SAW lah yang meletakkan dari sorban ke tempat Hajar Aswad itu diletakkan. Nah, begitulah gambaran bijaksananya Nabi Muhammad dalam memecahkan sebuah permasalahan. Bagaimana orang Mekah itu tidak kesemsem, atau bagaimana orang Mekah itu tidak terpesona dengan beliau, kan? Sedangkan beliau memiliki kehebatan, kecerdasan, dan emosional yang stabil. Tidak heran orang Mekah itu menjuluki Nabi Muhammad sebagai orang Al-Amin, kan? Orang yang terpercaya. Bahkan salah satu alasan dari Siti Khadijah menikahi pemuda usia 25 tahun pada masa itu, salah satunya karena jujur dan dapat dipercaya. Nabi Muhammad pernah membawa dagangan Siti Khadijah ke Syam ketika itu.
dan beliau selalu jujur dan selalu dapat dipercaya, yang membuat akhirnya Siti Khadijah jatuh hati kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sana kita mendapatkan gambaran bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling dipercaya di kota Mekah. Nabi Muhammad itu orang yang paling disayang oleh orang-orang kota Mekah, baik itu dari kalangan keluarganya maupun kalangan di luar keluarganya. Semua menyayangi Nabi Muhammad SAW. Nah, namun apa yang terjadi? Kenapa orang-orang ketika Nabi Muhammad memberikan wahyu itu ditolak? Orang-orang Mekah itu menolak kehadiran Nabi Muhammad, bahkan membencinya, memusuhinya, bahkan berniat ingin membunuhnya. Kenapa? Ya, muncul sebuah tanda tanya besar. Dalam Al-Quran surat Al-Lahab itu dijelaskan bahwasanya asbabun nuzul surat Al-Lahab itu diceritakan pada ketika Nabi Muhammad setelah mendapatkan wahyu dalam surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Nah, kan ketika itu beliau sedang kedinginan, ya kan, ketakutan dan bersembunyi di balik selimut. Lalu turunlah ayat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7 untuk memerintahkan Nabi Muhammad mendakwahkan, menciarkan ajaran Islam. Nah, setelah itu beliau pergi ke atas bukit. Lalu beliau berteriak untuk mengumpulkan masyarakat Mekah ketika itu. Nah, ketika itu Nabi menyampaikan, wahai masyarakat Mekah, jika bahwasanya saya menyampaikan kepada Anda sekalian bahwasanya di sebalik bukit ini ada musuh dengan senjata lengkap, personil lengkap, kekuatan penuh datang ingin menyerang Mekah, apakah saudara-saudara percaya? Maka sontak jawaban dari masyarakat Mekah ketika itu, karena Nabi adalah orang yang dipercaya di kota Mekah, mereka mempercayainya. Tentu kami percaya wahai Muhammad, ya, kamu adalah orang yang kami percayai. Bagaimana kami mengkhianati itu? Nah, lalu Nabi menyampaikan, maka dengan ini saya sampaikan bahwasanya masuklah menyampaikan syiar Islam, mendakwahkan Islam, ya kan? Namun setelah Nabi menyampaikan dakwahnya tersebut, mengajak masyarakat Makkah untuk ikut meninggalkan keyakinan lamanya, yaitu menyembah berhala, untuk kemudian beralih kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa mensyirikannya. Muncul salah seorang yang mungkin tidak disangka oleh Nabi Muhammad, orang yang sangat ia cintai pada masanya, dan dia juga mencintai Nabi Muhammad sepenuh hatinya itu. Namun yang keluar dari kata orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad itu adalah, celakalah engkau wahai Muhammad. Apakah gara-gara ini engkau mengumpulkan kami? Sungguh celaka engkau Muhammad. Betapa terkejutnya, betapa sedihnya Nabi Muhammad ketika mendengar paman yang selama ini ia cintai, paman yang selama ini mencintai dirinya, itu berkata demikian, ya kan? Dan maka dari karena itu turunlah surat Al-Lahab menjelaskan bagaimana kondisi Abu Lahab, ya kan? Bagaimana keadaan Abu Lahab dijelaskan oleh Allah, yang akhirnya membuat Nabi Muhammad menjadi cukup tenang. Namun tidak sampai di sana, ternyata masyarakat Mekah mulai mengingkari Nabi Muhammad, mulai tidak percaya dengan Nabi Muhammad, mulai membenci, mulai memusuhi Nabi Muhammad. Karena apa? Karena hasutan dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Nah, teman-teman sekalian, begitulah hambatan dakwah Nabi ketika awal-awal menyiarkan ajaran Islam di kota Mekah. Memang di dunia ini tidak ada semuanya yang instan, teman-teman. Pasti semuanya ada rintangan. Bahkan Nabi pun, orang yang paling disayangi oleh Allah, itu mendapatkan rintangan. Nah, kembali ke judul awal kita tadi. Kenapa orang yang sangat dipercaya di kota Mekah ketika itu hanya gara-gara mensiarkan ajaran Islam itu tidak dipercaya, hilang gelar kepercayaan tadi.
Nah, hal ini karena jika dilihat Nabi ketika menyampaikan dakwah ketika itu bertentangan dengan keyakinan yang masyarakat Mekah ketika itu anut. Nah, ketika zaman itu orang-orang Mekah itu meyakini kepercayaannya masih kepada berhala, menyembah berhala dengan memberikan sajen atau sesajian, ya kan, uh, percaya kepada undi nasib gitu. Itu adalah orang Mekah ketika zaman sebelum Islam datang itu. Nah, tentu perubahan sosial tersebut membuat mereka jadi kaget, ya kan, membuat mereka kaget karena ternyata tiba-tiba ada orang yang mengaku nabi, padahal selama ini kita menyembah nenek moyang kok aman-aman aja gitu. Mungkin ketika zaman sekarang ini banyak yang berdoa bahwasanya kayak, coba saja saya hidup di zaman nabi, pasti saya menolong nabi. Coba saja saya hidup berdampingan dengan nabi, pasti saya ikut orang yang nomor satu membela nabi. Belum tentu juga teman-teman itu. Bisa jadi mungkin kita adalah golongan dari kafir Quraisy yang keras dalam menentang Nabi. Karena walaupun nubuat atau kenabian itu tuh telah disampaikan oleh Allah dari jauh sebelum Nabi Muhammad itu hadir di kota Mekah, ya kan? Cuman sudah disampaikan bahwasanya Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sudah disampaikan di mana-mana. Di kitab Injil sudah disampaikan, Zabur Nabi Muhammad disampaikan. Bahkan ketika pembuatan Adam tertulis nama Nabi Muhammad di surga ketika itu, ya kan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nabi Adam bertanya, Muhammad ini siapa ya? Ya Allah, ya kan. Dia adalah kekasihku kata Allah. Nah, walaupun sudah sudah jauh-jauh sudah disampaikan bahwasanya Nabi terakhir itu akan ada yang dan namanya adalah Muhammad SAW. Namun tidak dapat kita pungkiri, orang-orang Arab ketika itu belum meyakini hal-hal tersebut, tidak meyakini dengan akan hal-hal tersebut. Mereka masih meyakini dengan arwah nenek moyang, mereka masih meyakini dengan berhala, patung-patung yang mereka sembah, ya kan? Maka Nabi Muhammad menjadi sosok antagonis di kota Mekah. Orang-orang Mekah, kafir Quraisy itu menganggap Nabi sebagai tokoh antagonis, ya kan? Orang yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Orang yang menentang nenek moyang mereka. Sama seperti halnya ketika sekarang ada orang yang mencela-cela nenek moyang kita. Ada orang-orang mencela pahlawan-pahlawan negara kita misalkan. Orang yang mencela Presiden Soekarno misalkan. Pasti kita sebagai orang Indonesia pun merasa marah, ya kan? Nah, begitu juga orang-orang Mekah. Karena apa? Karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan orang-orang Mekah tadi, ya kan? Orang Mekah itu masih belum memiliki kepengetahuan. Makanya orang-orang Mekah itu disebut orang jahiliyah, ya kan? Jahil itu dalam bahasa Arab artinya bodoh, ya kan? Bodoh di sana bukan maksud dalam artian memang bodoh seperti yang kita tanggapi. Misalkan kita mengatakan orang bodoh, ya kan, karena otaknya lele atau mungkin karena dia banyak tidak tahu akan hal-hal yang ada. Bukan bodoh seperti itu yang dimaksud oleh jahiliyah, Arab jahiliyah itu. Cuman kebodohan mereka karena ketidaktahuan mereka akan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu standar kebodohan di sana itu. Karena kalau kita mengatakan dari segi otak yang bodoh, ya kan, pengetahuan ilmu umum yang bodoh, orang Mekah itu tidak kalah pintar, kawan-kawan. Di Mekah itu banyak lahir penyair-penyair, ya kan. Nah, salah satu faktanya adalah mukjizat yang biasanya diberikan Allah kepada Nabi dan Rasulnya itu selalu bersandingan dengan apa yang tren pada masa tersebut. Contoh misalkan seperti ini teman-teman. Zaman Nabi Musa, ya kan? Jika kita lihat mukjizat zaman Nabi Musa itu kebanyakan berdekatan dengan hal-hal yang sihir,
ya kan? Hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena pada masa Nabi Musa itu ada, ya kan, ketika zaman-zaman Firaun Mesir kuno, itu penyihir-penyihir itu sangat keren, ya kan? Ilmu-ilmu sihir itu sangat berkembang, ya kan? Makanya mukjizat Nabi Musa itu bisa merubah tongkat menjadi ular, membelah lautan. Ini mana ilmu-ilmu sihir itu. Nah, beda halnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu bahwasanya Nabi Isa itu diberikan mukjizat oleh Allah dari segi kesehatan di bidang kedokteran. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Isa ada, itu ilmu kedokteran itu sangat berkembang, sedang berkembang ketika itu, ya kan? Makanya Nabi Isa itu diberikan mukjizat oleh Allah, mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Itu kan dalam anatomi, ya kan, menghidupkan orang yang sudah mati, anatomi tubuhnya sudah mati itu, ya kan, dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Menyembuhkan orang buta, ya kan, masih dalam bidang kesehatan. Nah, di kehidupan Nabi Muhammad SAW, mukjizat Nabi Muhammad paling besar, mukjizat Nabi Muhammad yang paling paling berpengaruh, paling besar itu adalah Al-Quran. Al-Quran Al-Karim yang sampai sekarang pun masih ada, ya kan? Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW, salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, tentu apa hubungannya, ya kan? Nah, disinilah Al-Quran ini menggambarkan bagaimana kesusastraan orang Arab zaman tersebut, ya kan? Al-Quran ini memiliki kesusastraan yang sangat tinggi di bangsa Arab ketika itu. Tidak ada yang menandingi sastra dari Al-Quran. Sastra Arab yang ada di Al-Quran ini adalah sastra yang levelnya itu berbeda, dan itu diakui oleh orang kafir Quraisy itu. Kenapa Umar bin Khattab masuk Islam? Karena beliau mendengar betapa indahnya bacaan Quran, betapa indah susunan kata per kata dari Al-Quran tersebut. Itu yang membuat Umar bin Khattab itu mau masuk Islam, ya kan? Ketika ia mendengar surat Toha dari ayat 1 sampai ayat 14, ia merasakan susunan karakter kata, penempatan kalimat, penggunaan diksi yang sangat baik sekali. Seperti syairnya seperti mustahil Nabi Muhammad membuat syair sebagus ini gitu. Yang mana Nabi Muhammad itu terkenal dengan ummi. Apa itu ummi? Ummi itu orang yang sudah buta huruf, juga tidak pandai menulis. Bagaimana bisa orang yang buta huruf dan tidak bisa menulis membuat syair seindah ini, ya kan? Maka inilah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar, yang paling berpengaruh, mengalahkan syair penyair-penyair terkenal di bangsa Arab ketika itu. Nah, hal inilah teman-teman keistimewaan dari Nabi Muhammad SAW, ya kan? Nabi Muhammad hanya gara-gara berani tampil beda, ia dijauhi oleh keluarganya, orang terdekat, masyarakat Mekah ketika itu. Namun kita lihat sekarang, teman-teman, bagaimana besar Islam itu sekarang. Siapa yang tidak tahu kan Islam pernah menguasai dunia selama berabad-abad lamanya, ketika dikuasai oleh dinasti-dinasti. Sebut saja dinasti Umayyah, Abbasiyah, Turki, Utsmani. Tokoh-tokoh Islam sangat berperan terhadap perkembangan dunia. Sebut saja Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, ya kan? Dan masih banyak lagi. Begitu Islam mulianya sekarang, berkembangnya sekarang. Padahal dulu Islam itu dicaci maki, ya. Ketika ada orang menyampaikan Islam itu disiksa. Bahkan Bilal bin Rabah, seorang budak yang berani menyatakan keislamannya, disiksa oleh majikannya, dihimpitkan oleh batu, ya kan? Namun dengan kekuatan iman tadi, Bilal bin Rabah mampu melewati itu semua. Baik, mungkin sekian video yang saya sampaikan teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita singkat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau banyaknya kekurangan dalam penyampaian.
Saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.